semua, kali ini kita akan menayangkan video edukasi layanan pendidikan dan layanan publik bagi penyandang disabilitas. Pertama-tama kami akan membahas mengenai penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu yang lama. Dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Selanjutnya ada pendidikan inklusi. Penyandang disabilitas dapat diselenggarakan secara inklusif di sekolah umum atau berupa satuan pendidikan khusus atau sekolah luar biasa. Pendidikan inklusif merupakan sebuah pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang mempunyai kebutuhan pendidikan khusus di sekolah reguler yang tergolong luar biasa, baik dalam arti kelainan, lamban belajar, memiliki kesulitan belajar lainnya maupun kecerdasan yang luar biasa. Melalui pendidikan inklusif tidak hanya membuat sekolah ramah disabilitas tetapi juga berdampak kepada kepedulian masyarakat dan pemerintah daerah di Indonesia. Sebagaimana yang kita tahu, pendidikan khusus adalah sebuah evolusi dari segregatif, integrasi, dan inklusi. Proses evolusi ini saling melengkapi karena memiliki kelebihan dan kekurangan. Karena itu, meskipun sekarang telah memasuki era inklusi, bukan berarti sistem segregasi dan integrasi dihapuskan dari sistem pendidikan khusus. Penyandang disabilitas diberi kebebasan untuk memilih sekolah yang dianggap paling nyaman dan sesuai dengan kebutuhannya. Pendidikan inklusif merupakan sebuah pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang mengikutkan anak-anak dengan hambatan khusus seperti gender, budaya, ekonomi, warna kulit, geografis, dan disabilitas, untuk belajar bersama dengan anak-anak yang lain pada umumnya dengan mengakomodasi hambatan dan kebutuhan khusus mereka. Prinsip utama pendidikan inklusif adalah mengakomodasi hambatan dan kebutuhan khusus anak disabilitas. Maka kurikulum sekolah harus dirancang untuk disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan khusus anak. Bukan sebaliknya, anak yang harus menyesuaikan dengan tuntutan kurikulum sekolah. Oleh karena itu, pendidikan inklusif mewajibkan adanya identifikasi dan asesmen anak untuk penilaian. Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang ramah bagi seluruh anak tanpa diskriminatif. Dalam pendidikan inklusif, ada peserta didik dengan berkebutuhan khusus. Anak dengan kebutuhan khusus adalah anak yang membutuhkan layanan atau perlakuan khusus untuk mencapai perkembangan yang optimal sebagai akibat dari kelainan atau keluarbiasaan yang disandangnya. Pengertian ini menunjukkan bahwa tanpa pelayanan atau perlakuan khusus, mereka tidak dapat mencapai perkembangan yang optimal, termasuk kebutuhan khusus dalam layanan pendidikan. Berikut adalah beberapa jenis anak dengan berkebutuhan khusus. Yang pertama, tunanetra. Yang kedua, tunarungu. Yang ketiga, tunawicara. Yang keempat, tunagrahita. Yang kelima, tunadaksa. Yang keenam, tunalaras. Yang terakhir, ada autis. Layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah 1. Humanisme. Artinya bahwa sistem pendidikan inklusif mengutamakan nilai kemanusiaan, menempatkan peserta didik sebagai manusia yang merupakan makhluk kodrati, bagian dari alam dan makhluk sosial dengan berbagai potensinya masing-masing. 2. Universalisme. Artinya bahwa sistem pendidikan inklusi menempatkan setiap peserta didik sebagai makhluk yang unik, sehingga setiap peserta didik diakui keberadaannya dengan segala kondisi dan potensinya. Dan hal ini merupakan kesempurnaan mereka masing-masing, sehingga mereka harus mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan kondisi dan potensinya. 3. Pluralisme dan non-diskriminatif.
Artinya, setiap individu adalah berbeda antara satu dengan yang lain. Pendidikan inklusif menyelenggarakan proses pembelajaran bersama tanpa mendiskriminasikan individu atas dasar suku atau etnis atau ras, kepercayaan atau agama, latar belakang sosial, ekonomi, politik, jenis kelamin, kemampuan fisik, dan mental. Yang keempat ada demokratis. Artinya sistem pendidikan inklusif menempatkan peserta didik sebagai partisipan pendidikan, yaitu bahwa peserta didik menjadi pelaku aktif dan ikut dalam proses pengambilan keputusan tentang hal yang akan mereka lakukan. Yang kelima, menghormati hak asasi manusia. Artinya, sistem pendidikan inklusif memberikan kesempatan kepada semua anak bangsa tanpa membedakan dan bahkan memfasilitasi setiap individu dengan memperlihatkan perbedaan kondisi dan potensinya masing-masing dalam suatu proses pembelajaran bersama. Dan berkembang sesuai dengan kondisi dan potensinya adalah hak setiap individu yang dijunjung tinggi dalam pelaksanaan sistem pendidikan inklusi. Selanjutnya terdapat layanan masyarakat bagi penyandang disabilitas. Yang pertama ada RAMP, lalu ada Portal S, yang ketiga ada Building Block, yang keempat jembatan penyeberangan, yang kelima kursi prioritas, yang keenam toilet disabilitas, dan yang terakhir lift prioritas.